Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ibu Ketua CMA se-Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendengar setia kajian CMA se-Jawa Timur yang dimuliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat mengikuti kajian CMA se-Jawa Timur dalam keadaan sehat, iman, Islam, dan insya Allah semoga ibu-ibu yang mau mendengarkan pengajian kajian CMA mudah-mudahan senantiasa besok kita berkumpul kembali kepada Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Bu Juwaria, mewakili dari PDA CMA Lamongan, akan menyampaikan tema tentang putus asa jauh dari rahmat Allah. Sahabat semuanya, kebahagiaan itu merupakan idaman setiap insan. Akan tetapi, tidak setiap yang kita inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernahkah kita merasakan suatu saat kemudian kita lalu berputus asa dalam keadaan situasi pandemi yang banyak membuat sebagian besar dari kita menjadi bingung, sedih, cemas, bahkan bisa membuat kita hampir putus asa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contoh dari bentuk keputusasaan
tatkala sebuah keluarga mengalami kesulitan. Akhir-akhir ini dampak COVID yang disebut dengan corona yang melanda di negeri kita, Indonesia yang tercinta ini. Ada salah seorang ibu yang memiliki 5 orang anak yang semuanya membutuhkan biaya pendidikan melalui pembelajaran online. Bagaimana tidak sedih dan bingung? Adiknya yang masih TK saja sudah membutuhkan HP. Belum lagi kakaknya yang sudah SD, SMP, SMA, bahkan duduk yang bangku di kuliah. Semuanya serba virtual. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, sang ibu kebingungan dan berputus asa dengan melakukan tindakan mencuri HP tetangganya. Sungguh ngeri kan, Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi ada suatu peristiwa yang akan mau menikah, kemudian gara-gara corona tidak jadi menikah karena tidak boleh berkumpul, atau warga masyarakat yang membiasakan biasanya kalau ada nikahan itu kan banyak yang hadir atau istilahnya bowo. Akhirnya tidak diperbolehkan sehingga berputus asa si calon suami ini menjadi mau bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang percaya sama Allah, maka Allah yang akan menjaga hatinya. Ikhfadillah yakfadka, fadkuruni adkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga diri kita. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang paling bahagia, sudahlah, percaya sama Allah saja. Jadi, tidak usah khawatir sehingga ada bunuh diri gara-gara tidak kawin bulan ini, gara-gara ada corona terus kemudian tidak jadi nikah sekarang. Terus kemudian bunuh diri, terus gara-gara online anaknya 5 tadi tidak bisa online, kemudian mencuri HP. Itu tidak termasuk orang-orang yang punya apa? Punya ada Allah. Oleh sebab itu, bukankah penyakit yang membuat kita itu tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih, dan semua ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata, hazan. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah itu bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya pada Allah dan yakin dengan rasa yang mantap, saat itu juga Allah akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun, ke dalam hati kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus selalu kita ingat adalah firman Allah yang sudah kami sebutkan di atas tadi, surat Az-Zumar ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina
ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Itu adalah merupakan sifat orang-orang sesat dan pesimis terhadap rahmat dari karunia Allah merupakan sifat orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengimani Allah dengan sifat yang melekatnya. Bahwa Allah itu Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Ar-Rahim kepada semua hambanya yang mau mencari rahmatnya. Berputus adalah orang yang tidak mengetahui kekuasaan Allah, tidak mengetahui keluasan rahmat Allah. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini, berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan kaum kafir. La haula wa la quwwata illa billah. Pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita sebagai orang muslim untuk senantiasa berharap atas rahmat Allah dan tidak berputus asa darinya. Dan senantiasa takut akan datangnya adab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar hati kita menjadi tenang, hati kita tidak gelisah, mari sebagai kiat-kiat untuk mencari atau menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita biasakan beristiqomah dan selalu mengucapkan bacaan istighfar setiap hari. Yang kedua, banyak-banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Yang keempat, sabar. Yang kelima, ikhlas. Demikian pendengar setia yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sedikit Bu Juwaria menyampaikan ini ada kelebihan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih tahap dalam belajar. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.